Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Zaki dari kelas TP dengan NPM 241407062. Di sini saya akan menjelaskan tentang motor bakar 4 tak diesel dan bensin dari perbedaan dan cara kerja. Jadi presentasi ini akan mengupas tuntas perbedaan fundamental antara mesin diesel 4 tak dan mesin bensin 4 tak. Mulai dari prinsip kerja hingga karakteristik performa yang membedakan keduanya. Jadi apa itu mesin 4 tak? Jadi mesin 4 tak atau 4 langkah merupakan jenis mesin pembakaran internal yang paling umum digunakan pada kendaraan modern. Nama ini mengacu pada 4 gerakan langkah piston yang diperlukan untuk menyelesaikan satu siklus kerja termodinamika. Di sini ada 4 langkah dasar meliputi hisap, kemudian kompresi, kemudian ada tenaga dan juga buang, yang secara berurutan mengubah energi kimia menjadi energi mekanik. Kemudian ada siklus penuh, jadi satu siklus kerja penuh mesin 4 tak memerlukan 2 kali putaran penuh poros engkol atau crankshaft. Kemudian aplikasi pada mesin 4 tak sangat luas. Teknologi ini menjadi tulang punggung pada berbagai jenis kendaraan, termasuk mobil penumpang, sepeda motor, truk, dan alat berat. Prinsip kerja yang efisien dan siklus yang teratur membuat mesin 4 tak menjadi standar industri yang performa dan daya tahan. Kemudian di sini kita akan memahami langkah-langkah kerja mesin 4 tak. Jadi setiap langkah memiliki peran krusial dalam siklus pembakaran. Keberhasilan mesin bergantung pada koordinasi waktu yang presisi antara gerakan piston dan buka tutup klep. Yang pertama, yang tadi sudah saya sampaikan, yaitu langkah hisap atau intake. Jadi piston bergerak turun dari titik mati atas ke titik mati bawah atau TMB. Terus habis itu katup masuk terbuka untuk memungkinkan campuran udara dan bahan bakar bensin ataupun diesel untuk masuk ke dalam silinder. Kemudian yang kedua yaitu ada langkah kompresi atau compression. Pada langkah ini piston bergerak naik dari TMB ke TMA. Jadi sebaliknya dari langkah hisap tadi, ketika langkah hisap dari titik mati atas ke titik mati bawah, di sini langkah kompresi mulai dari titik mati bawah ke titik mati atas. Jadi kedua katup masuk dan buang tertutup rapat, kemudian campuran udara dikompresi, menaikkan tekanan dan suhu secara drastis. Kemudian setelah langkah kompresi terjadilah ledakan, kemudian menghasilkan langkah tenaga atau power. Ini adalah momen kritis pada mesin bensin. Busi memicu percikan. Pada mesin diesel, bahan bakar disemprotkan, pembakaran menghasilkan ledakan energi yang mendorong piston turun. Jadi menghasilkan tenaga mekanik. Kemudian yang terakhir yaitu adalah langkah buang atau exhaust. Piston bergerak naik lagi dari TMB ke TMA, kemudian katup buang terbuka, mendorong sisa gas hasil pembakaran keluar dari silinder menuju knalpot. Kemudian di sini kita akan fokus ke mesin diesel 4 tak. Mesin diesel 4 tak yaitu pembakaran tekanan tinggi. Mesin diesel beroperasi berdasarkan prinsip compression ignition atau pengapian kompresi yang membuatnya fundamental berbeda dari mesin bensin. Perbedaan ini memberikan karakteristik performa yang unik, terutama dalam efisiensi dan torsi. Jadi prinsip kerja tanpa busi mesin diesel ini. Jadi dia menggunakan injektor. Mesin diesel hanya mengkompresi udara murni pada rasio yang sangat tinggi. Biasanya itu 14:1 hingga 25:1. Jadi kompresi ini menaikkan suhu udara hingga sekitar 700 hingga 900 derajat Celcius. Bahan bakar pada mesin diesel ini yaitu adalah solar, kemudian disuntikan ke udara panas tersebut. Solar yang memiliki titik bakar tinggi langsung terbakar secara spontan tanpa perlu busi. Jadi solar itu disemburkannya melalui injektor. Kemudian kita fokus ke yang kedua yaitu mesin bensin 4 tak, yaitu kekuatan percikan busi. Mesin bensin atau spark ignition, pengapian percikan, mengandalkan busi untuk memulai proses pembakaran. Jadi desain ini mengutamakan kecepatan putaran mesin yang lebih tinggi dan responsivitas. Di sini saya akan menjelaskan tentang peran busi. Jadi
campuran udara dan bahan bakar dikompresi pada rasio yang lebih rendah, sekitar 8:1 hingga 12:1. Jadi busi menciptakan percikan listrik untuk memulai pembakaran antara tadi itu di ruang bakar udara dan bahan bakar. Kemudian pada mesin bensin 4 tak, rasio kompresinya lebih rendah. Kompresi yang lebih rendah mencegah detonasi atau knocking karena bensin lebih mudah terbakar. Hasilnya adalah mesin yang lebih ringan dan berakselerasi cepat. Aplikasi yang ideal bagi mesin bensin 4 tak yaitu sangat cocok untuk kendaraan penumpang, mobil sport, dan sepeda motor yang membutuhkan tenaga responsif dan putaran mesin yang tinggi. Kemudian di sini yaitu ada perbedaan utama dari mesin diesel dan bensin. Meskipun keduanya adalah mesin 4 tak, tapi perbedaan dalam sistem pembakaran dan bahan bakar menghasilkan karakteristik yang kontras. Dari mulai sistem pembakaran, diesel yaitu pengapian kompresinya menggunakan tekanan tinggi, sedangkan bensin menggunakan percikan atau busi. Jadi kalau diesel itu biasanya menggunakan injektor, dia disemprotkan langsung dia di bahan bakarnya itu diembunkan lah istilahnya. Kalau bensin itu menggunakan busi atau pemantik api tersebut. Kemudian yaitu dari rasio kompresi, biasanya pada diesel itu sangat tinggi ya kompresinya, dari 14:1 hingga 25:1. Sedangkan pada motor bensin relatif lebih rendah ke sedang, biasanya dari 8:1 hingga 12:1 pada kompresinya. Untuk bahan bakar, pada bahan bakar jelas berbeda. Pada mesin diesel menggunakan bahan bakar solar karena titik bakarnya yang tinggi. Kemudian pada mesin bensin yaitu menggunakan bensin karena mudah terbakar. Kemudian dari segi torsi dan kekuatan, pada mesin diesel ini torsinya ini pasti lebih besar dan ideal untuk menarik segala sesuatu. Tapi untuk mesin bensin keunggulannya itu tenaga responsif, biasanya ideal untuk kecepatan. Untuk bobot mesin sendiri, diesel cenderung lebih berat karena dieselnya yang lebih kuat. Untuk mesin bensin biasanya cenderung lebih ringan. Untuk efisiensi bahan bakar sudah jelas ya, diesel biasanya lebih lebih irit karena itu tadi titik bakarnya yang sangat tinggi. Kemudian pada bensin kurang hemat dibanding diesel. Sebenarnya ada beberapa lah mesin bensin yang hemat karena sudah menggunakan sistem injeksi. Kemudian di sini ada dampak fatal salah penggunaan pengisian bahan bakar. Jadi setiap mesin itu mempunyai pengisian bahan bakar yang berbeda. Kesalahan fatal ini dapat menyebabkan kerusakan serius pada komponen mesin yang memerlukan biaya perbaikan yang sangat besar. Pemahaman mendalam mengenai jenis bahan bakar adalah kunci untuk menjaga kesehatan mesin. Jadi kalau dampak fatalnya ketika diesel diisi bensin itu biasanya bensin berfungsi sebagai pelarut kan, bukan pelumas. Sedangkan pada mesin diesel, bensin akan merusak sistem injeksi yang mengandalkan solar sebagai pelumas. Selain itu, bensin terbakar terlalu cepat di bawah kompresi tinggi, menyebabkan knocking parah, kemudian cepat aus dan overheat. Kemudian ketika bensin diisi solar, ya itu tadi yang titik bakarnya solar terlalu tinggi, jadi solar terlalu sulit untuk dibakar oleh busi mesin bensin. Mesin akan sulit menyala, tersendat-sendat, dan bisa saja menyebabkan kerusakan pada sistem injeksi dan busi. Solar juga meninggalkan residu yang lebih banyak di ruang bakar. Biasanya mesin-mesin yang berbahan bakar solar akan mengeluarkan asap hitam atau pekat ketika melakukan tenaga yang cukup besar. Kemudian yang selanjutnya ada perbandingan visualisasi siklus kerja. Perbedaan utama terletak pada apa yang dikompresi dan bagaimana pembakaran dimulai. Diagram visual ini menunjukkan mekanisme energi yang berbeda pada kedua mesin. Ini untuk mesin diesel yaitu menggunakan kompresi udara murni. Kemudian
untuk mesin bensin yaitu pengapian oleh busi, kemudian kompresi campuran oleh udara, kemudian injeksi menggunakan solar. Di sini yang selanjutnya yaitu kesimpulan, pilih mesin sesuai dengan kebutuhan. Jadi memahami perbedaan karakteristik ini adalah kunci untuk membuat keputusan pembelian kendaraan yang cerdas dan memastikan perawatan yang tepat. Jadi untuk memilih kendaraan yang pas untuk kegiatan kita sehari-hari atau apapun itu, kita harus memilih untuk seperti ketika kita berada di areal lahan atau apapun itu, kita lebih memilih mesin diesel yang bertorsi besar. Kemudian untuk dari segi akselerasi cepat, kemudian bobot ringan, lebih baik memilih mesin bensin. Keputusan diesel, pilih diesel jika Anda membutuhkan torsi besar untuk mengangkut beban berat atau menempuh jarak jauh, efisiensi bahan bakar, dan daya tahan ekstra. Ideal untuk truk, bus, dan operasional komersial seperti traktor. Kemudian keputusan untuk memilih bensin. Pilih bensin jika prioritas Anda adalah akselerasi cepat. Jadi bobot mesin yang ringan, tingkat kebisingan yang rendah, dan kecepatan putaran mesin tinggi. Mesin ini cocok untuk penggunaan harian dan mobil performa. Perawatan tepat. Jadi penggunaan bahan bakar yang sesuai adalah imperatif. Bahan bakar yang salah dapat merusak komponen mahal seperti injektor, atau busi, atau sensor, mempersingkat umur mesin secara drastis. Kemudian di sini ada perhitungan torsi pada mesin 4 tak. Jadi torsi adalah ukuran gaya rotasi yang dihasilkan oleh mesin yang menyebabkan objek berputar. Dalam konteks mesin, torsi adalah kekuatan puntir atau putaran yang dihasilkan pada poros engkol. Ini adalah faktor kunci yang menentukan kemampuan kendaraan untuk berakselerasi dan membawa beban. Jadi biasanya rumus dari torsi yaitu tau sama dengan F atau gaya dikali dengan R, yaitu jarak. Jadi di sini biasanya satuan torsi yaitu Newton per meter, kemudian satuan gaya yaitu Newton, dan satuan dari jarak yaitu meter. Kemudian di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi torsi. Yang pertama yaitu ada desain mesin atau bore and stroke. Langkah piston yang lebih panjang atau long stroke biasanya menghasilkan torsi yang lebih besar karena memberikan lengan engkol yang lebih panjang. Kemudian di sini ada rasio kompresi. Ketika rasio kompresi yang lebih tinggi, umumnya pada diesel ya, menghasilkan tekanan pembakaran yang lebih besar. Yang berarti gaya lebih besar pada piston dan torsi lebih tinggi. Kemudian di sini pengaruh yang lainnya faktor-faktor yang memengaruhi torsi yaitu ada jenis bahan bakar dan pembakaran. Kualitas pembakaran dan energi yang terkandung dalam bahan bakar diesel dan bensin sangat mempengaruhi gaya yang dihasilkan. Kemudian juga yaitu ada kecepatan putaran mesin atau RPM. Torsi bervariasi sepanjang rentang RPM. Jadi setiap mesin memiliki torsi puncak pada RPM tertentu di mana efisiensi pembakarannya optimal. Kemudian di situ ada induksi paksa. Sistem ini meningkatkan jumlah udara yang masuk ke silinder, jadi memungkinkan pembakaran lebih banyak bahan bakar dan menghasilkan torsi yang jauh lebih tinggi. Cukup presentasi dari saya. Kemudian kita lanjut ke presentasi yang kedua. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi yang kedua, yaitu materi tentang motor bakar 2 tak bensin. Di sini kita akan membahas tentang pengertian, kemudian cara kerja dan karakteristik. Jadi sebuah eksplorasi mendalam mengenai salah satu jenis pembakaran dalam yang paling ikonik yaitu motor 2 tak yang dikenal karena kesederhanaan bobot yang ringan namun performanya yang cukup kuat. Saja, apa itu motor 2 tak? Jadi motor bakar 2 tak yaitu mempunyai siklus kerja yang singkat, yaitu 2 langkah kerja saja. Mesin pembakaran dalam menyelesaikan satu siklus kerja penuh. Hisap, kompresi, pembakaran, dan buang hanya dalam 2 langkah.
Jadi pembakaran setiap putaran dalam mesin 2 tak. Jadi setiap satu putaran poros engkol menghasilkan satu kali proses pembakaran. Ini memberikan keunggulan tenaga kerja yang lebih responsif. Kontras dengan 4 tak, sebagai perbandingan, mesin 4 tak memerlukan 4 langkah piston untuk menghasilkan satu kali pembakaran, menjadikannya kurang sering menghasilkan tenaga dibandingkan 2 tak. Jadi mesin ini umumnya digunakan pada motor kecil, gergaji mesin, dan mesin tempel, di mana rasio tenaga terhadap berat sangat penting. Kemudian di sini saya akan menjelaskan cara kerja motor 2 tak. 2 langkah utama. Siklus motor 2 tak dibagi menjadi 2 langkah utama yang berlangsung secara simultan di atas dan di bawah piston. Jadi langkah pertama itu ada isap dan kompresi. Jadi piston bergerak naik dari TMB ke TMA. Jadi dari bawah dulu ke atas, campuran udara dan bahan bakar terisap masuk ke ruang engkol. Kemudian campuran di ruang bakar dikompresi siap untuk pembakaran. Kemudian langkah kedua yaitu pembakaran dan pembuangan. Jadi busi memicu api menghasilkan ledakan atau tenaga atau sebuah usaha. Piston ini bergerak turun dari titik mati atas ke titik mati bawah karena dorongan ledakan itu tadi. Jadi dia ketika melakukan hisap dan kompresi, bahan bakar masuk, kemudian dia melakukan kompresi, busi melakukan percikan, terjadilah ledakan yang menghasilkan usaha atau tenaga itu tadi sendiri yang mendorong piston ke TMB. Di situ langsung 2 tahap sekaligus, yaitu usaha dan buang. Campuran di ruang bakar dikompresi siap untuk pembakaran. Gas buang terdorong keluar melalui lubang buang atau port house. Kemudian di sini ada mekanisme pembilasan atau scavenging dan ruang engkol. Salah satu aspek unik dari mesin 2 tak adalah bagaimana mengendalikan aliran gas, sebuah proses yang dikenal sebagai pembilasan. Yang pertama yaitu ada kontrol piston. Piston dan ring piston berfungsi sebagai katup secara bergantian, membuka dan menutup lubang pembuangan, lubang transfer atau bilas, dan lubang pemasukan. Kemudian ada proses pembilasan yaitu saat piston bergerak turun, ia membuka lubang buang, tekanan gas sisa pembakaran mendorong gas buang keluar. Sementara pada saat yang sama, campuran bahan bakar baru didorong masuk ke ruang engkol melalui lubang transfer. Yang tiga yaitu ada efisiensi yang terancam. Jadi proses pembilasan ini harus optimal. Jika tidak, sebagian campuran bahan bakar segar dapat ikut terbuang, jadi yang mengurangi efisiensi bahan bakar dan meningkatkan emisi. Selanjutnya yaitu ada perbedaan utama motor 2 tak dan 4 tak. Perbedaan mendasar pastinya terletak pada kompleksitas dan mekanis dan frekuensi pembakaran per putaran engkol yang secara langsung mempengaruhi performa dan efisiensi. Contohnya itu dari siklus tenaga, motor 2 tak ini satu kali pembakaran per putaran engkol, sedangkan 4 tak itu satu kali pembakaran per 2 putaran engkol. Jadi yang 2 tak ini satu kali pembakaran itu satu putaran engkol, dia melakukan satu pembakaran, sedangkan motor 4 tak itu dia 2 putaran engkol untuk menghasilkan satu pembakaran. Kemudian dari mekanisme pengaturan gas, di motor 2 tak biasanya menggunakan piston dan lubang port. Untuk motor 4 tak biasanya menggunakan katup, inlet dan outlet, sedangkan pada mesin 2 tak tidak menggunakan klep ataupun katup. Kemudian dari segi komponen, konstruksi sederhana tanpa mekanisme katup yang kompleks pada mesin 2 tak. Kemudian pada motor 4 tak lebih kompleks karena dilengkapi mekanisme timing dan katup. Jadi komponen motor 4 tak dan 2 tak itu sudah pasti lebih banyak kan motor 4 tak. Kemudian dari segi pelumasan, dari motor 2 tak itu memerlukan oli samping atau dicampur dengan bensin biasanya. Di situ juga fungsi dari oli samping yaitu melumasi bagian dari poros engkol dia kan karena campuran bahan bakar itu masuk melalui poros engkol itu tadi. Kemudian pada motor 4 tak sistem pelumasan terpisah.
Kemudian di sini ada perbedaan antara mesin 2 tak dan 4 tak seperti yang sudah dijelaskan tadi. Di sini yang sebelah kiri yaitu ada mesin 4 tak, bisa dilihat komponennya lebih banyak yang mesin 4 tak. Di sini 4 tak menggunakan 2 katup atau klep, menggunakan klep. Kemudian di sini juga menggunakan pelatuk klep, kemudian menggunakan noken as dan rantai timing dan gear timing. Sedangkan pada 2 tak ini lebih sederhana ya. Dia hanya memerlukan lubang transfer dan juga oli samping saja. Jadi lebih simpel yang mesin 2 tak. Di sini yang pada 4 tak tadi itu kan tadi dijelaskan ada namanya gear timing dan rantai timing itu tadi atau sentrik. Itu berfungsi untuk membuka dua katup itu tadi, katup masuk dan katup buang. Sedangkan pada 2 tak tidak ada katupnya. Terus habis itu kita lanjut. Jadi di sini ada kelebihan motor 2 tak. Meskipun memiliki keterbatasan ya, motor 2 tak menawarkan keunggulan performa yang sulit ditandingi oleh mesin 4 tak dengan kapasitas yang sama. Jadi seperti yang dilihat, banyak juga orang-orang yang masih menggemari motor-motor 2 tak karena sudah tidak diproduksi lagi untuk tahun-tahun sekarang ini dan orang-orang menganggapnya spesial lah. Dari segi bobot dan kesederhanaan, jadi konstruksi mesin lebih sederhana karena tidak ada katup itu tadi dan mekanisme terkait. Ini menghasilkan bobot mesin yang ringan dibandingkan motor 4 tak tadi itu yang banyak sekali komponennya. Ada gear timing, ada sentrik, ada noken as, ada pelatuk klep, ada pair klep. Kemudian dari segi tenaga ya, untuk motor 2 tak ini menghasilkan tenaga yang lebih besar dibandingkan motor 4 tak. Karena pembakaran terjadi setiap putaran engkol, motor 2 tak menghasilkan tenaga yang lebih besar per unit volume dan bobot mesin. Jadi memberikan akselerasi yang cepat. Kemudian dari segi respon, motor 2 tak juga lebih unggul karena transmisi tenaga yang lebih sering membuat respon mesin terasa lebih spontan dan kuat, menjadikannya pilihan favorit untuk balap atau kendaraan performa tinggi. Jadi itu tadi yang saya bilang, banyak sekali penggemar-penggemar motor 2 tak. Kemudian di sini ada kekurangan utama dari motor 2 tak, yaitu tantangan utama yang dihadapi oleh motor 2 tak terkait dengan efisiensi dan dampak lingkungan yang menyebabkan regulasi emisi semakin memperkuat penggunaannya. Jadi di sini yaitu yang pertama ada konsumsi bahan bakar yang boros karena proses pembilasan yang kurang sempurna, sebagian kecil campuran bahan bakar segar ikut terbuang yang menyebabkan konsumsi bahan bakar lebih tinggi. Jadi tadi bahan bakarnya lebih boros, kemudian ada emisi tinggi dan oli samping. Emisi gas buang mengandung gas sisa pembakaran dan juga asap dari pembakaran oli samping. Ini menyebabkan polusi udara yang lebih signifikan. Jadi sistem pembakaran pada mesin 2 tak itu kurang sempurna ya teman-teman dibandingkan motor 4 tak, karena di sini kan motor 2 tak kan menggunakan oli samping, jadi sisa pembakarannya itu masih tergolong tinggi dan menyebabkan pencemaran lingkungan lah. Yang ketiga ini akan dibahas yaitu tekanan regulasi lingkungan. Jadi regulasi emisi global seperti Euro secara efektif membatasi penggunaan mesin 2 tak di jalan raya karena tuntutan kendaraan yang lebih ramah lingkungan. Nah, karena tuntutan ini tadi yaitu yang saya bilang, motor 2 tak tahun-tahun ini sepertinya sudah tidak produksi lagi, jadi orang-orang itu banyak yang mengoleksi motor 2 tak dikarenakan sudah tidak adanya produksi lagi. Yang tadinya motor 2 tak dari segi komponen mesin, dari segi rangkaian-rangkaiannya itu lebih sedikit, yang harusnya lebih murah dikarenakan sudah tidak produksi lagi, bisa jadi motor 2 tak ini lebih mahal ya harganya daripada motor 4 tak. Kemudian di sini ada evolusi teknologi 4 tak. Mesin 4 tak modern telah menjadi
jauh lebih efisien, bertenaga, dan ekonomis secara bertahap menggantikan peran mesin 2 tak di banyak segmen otomotif. Ya, jadi itu tadi 4 tak itu lebih efisien, lebih bertenaga, dan ekonomi. Kemudian ini ada kesimpulan, yaitu motor 2 tak, mesin legendaris dengan karakter khas. Motor 2 tak adalah contoh klasik dari desain mesin yang mengutamakan performa dan kesederhanaan. Ia menawarkan tenaga besar dan desain yang ringan, menjadikan ikon di dunia otomotif, khususnya di Indonesia. Keunggulan dari motor 2 tak yang tidak bakal tergantikan yaitu motor 2 tak akan selalu dikenang karena akselerasinya eksplosif dan suara knalpotnya yang khas. Dia kan agak-agak garing-garing, berisik renyah gitu ya suaranya. Bikin apa namanya? Suaranya khas. Di pasar kolektor dan penggemar, mesin ini tetap memiliki nilai dan tempat khusus. Tadi yang saya bilang, banyak sekali penggemar-penggemar mesin 2 tak ini. Kemudian ada tantangan masa depan. Meskipun demikian, tantangan konsumsi bahan bakar yang boros dan emisi yang tinggi menjadikannya sulit bersaing dengan mesin 4 tak yang lebih ramah lingkungan dan efisiensi di era modern. Kemudian di sini ada faktor perhitungan dasar, yaitu rasio tenaga terhadap berat. Kunci keunggulan 2 tak adalah rasio tenaga terhadap bobot yang superior, yang dapat diilustrasikan melalui perbandingan sederhana. Jadi frekuensi pembakaran motor 2 tak itu membakar 2 kali lebih sering perputaran engkol dibandingkan dengan 4 tak. Kemudian pada pengurangan bobot, pengurangan komponen atau tidak adanya katup pada motor 2 tak ini membuat mesin lebih ringan secara signifikan, kurang lebih 10% lah. Kemudian di sini ada potensi tenaga yang lebih. Jadi pada motor 2 tak itu dapat menghasilkan 25% hingga 30% tenaga yang lebih besar dibandingkan mesin 4 tak berkapasitas yang sama. Cukup itu tadi presentasi kedua dari saya. Saya akan lanjut ke presentasi yang ketiga. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang materi yang ketiga, yaitu sistem penyaluran bahan bakar dari klasik hingga common rail. Tadi kan yang sebelumnya kita membahas tentang motor 4 tak dan motor 2 tak. Dari mulai motor 4 tak yang diesel dan bensin, kemudian motor 2 tak bensin. Setelah kita mempelajari dari ketiga materi tersebut, di sini kita akan mempelajari tentang sistem penyalurannya atau pemberian bahan bakarnya itu gimana sih. Jadi presentasi ini tuh mengulas 4 metode utama penyaluran bahan bakar, dari mulai bensin injeksi, kemudian karburator, kemudian ada diesel common rail, dan bus pump. Jadi menyoroti evolusi dan dampaknya pada performa mesin dan lingkungan. Langsung saja kita lihat yang pertama, yaitu ini ada pengantar sistem penyaluran bahan bakar. Yang pertama ada fungsi utamanya. Fungsi utama dari penyaluran bahan bakar yaitu adalah mengalirkan bahan bakar dari tangki ke ruang bakar mesin dengan efisien dan tepat untuk proses pembakaran. Jadi tujuannya yaitu untuk menyalurkanlah bahan bakar ke mesin agar lebih efisien. Bahan bakar yang dikeluarkan itu sama dengan tenaga yang dikeluarkan, seperti itu. Jadi dampak kritisnya ada sistem penyaluran menentukan performa mesin, tingkat efisiensi bahan bakar, dan juga ada kadar emisi gas buang kendaraan. Kemudian di sini yaitu ada 4 metode inti, meliputi teknologi konvensional, karburator, dan bus pump, hingga yang modern, dari mulai injeksi bensin dan common rail diesel. Saja. Yang pertama kita akan membahas tentang sistem bensin karburator atau teknologi klasik. Ini biasanya ada di motor-motor keluaran lama ya, 2014 ke bawah lah mungkin, seperti ada Astrea, kemudian ada Suzuki ataupun Vega. Vega itu dari Yamaha ya. Kemudian kita di sini lanjut saja, yaitu ada cara kerja sederhana. Jadi
karburator menggunakan prinsip Venturi untuk mencampur bensin dan campuran udara itu tadi. Vakum yang dihasilkan oleh aliran udara menarik bahan bakar dari mangkuk bensin. Jadi di sini keunggulan karburator yaitu sederhana dan mudah diperbaiki, biaya produksi rendah dan tangguh dalam kondisi ekstrim. Jadi biaya perawatannya juga lebih mudah dibandingkan injeksi tadi kan ya. Cuman untuk keterbatasannya di sini yaitu efisiensi bahan bakar rendah, kemudian ada emisi gas buangnya yang tinggi, kemudian ada kurang presisi dalam rasio campuran. Jadi karburator ini kan fungsinya yaitu untuk mempertemukan antara udara dan bahan bakar, yaitu untuk dikabutkan di ruang bakar. Jadi kenapa efisiensi bahan bakarnya rendah? Karena untuk yang sistem injeksi itu kan pengemudannya itu lebih kecil-kecil lah, lebih biayanya, jadi memerlukan bahan bakarnya lebih sedikit, istilahnya lebih efisien. Kemudian di sini ada sistem bensin injeksi yang tadi saya bilang atau EFI. Ini sistem yang modern dan presisi. Jadi sistem injeksi bensin ini mewakili lompatan besar dalam kontrol penyaluran bahan bakar, menggantikan sistem mekanis dengan kontrol elektronik. Biasanya sistem bensin injeksi ini kalau pada motor-motor itu udah mulai ada pada motor keluaran 2016 ke atas mungkin ya. Yang pertama itu ada kontrol ECU atau unit kontrol elektronik. Dia ini mengelola injektor itu berdasarkan data sensor mesin. Jadi injektor itu yang mengelola adalah si ECU ini tadi. Dia mengontrol kapan bahan bakar itu untuk disemprotkan ke ruang bakar. Kemudian ada penyemprotan presisi. Jadi bahan bakar disemprotkan langsung ke manifold atau silinder dengan jumlah dan waktu yang tepat. Jadi itu tadi karena lebih tepat penyemprotannya, waktunya juga tepat, makanya sistem bensin injeksi ini lebih efisien lah. Kemudian yaitu ada emisi yang rendah, pembakaran yang lebih bersih, membantu memenuhi standar regulasi dan emisi yang ketat. Jadi ketika pengembunan atau penyemprotan bahan bakar ke ruang bakar itu oleh injektor, dia menghasilkan pembakaran yang maksimal. Jadi emisi gas buangnya itu sedikit ya ketimbang dengan karburator tadi itu. Kemudian di sini ada efisiensi yang tinggi. Jadi rasio udara bahan bakar yang optimal menghasilkan konsumsi bahan bakar yang jauh lebih irit, teman-teman. Kemudian di sini kita akan membahas tentang sistem diesel common rail. Ini inovasi ya, inovasi tekanan tinggi. Jadi penyimpanan dan distribusi bahan bakarnya itu tidak seperti sistem diesel konvensional. Common rail ini menyimpan solar bertekanan sangat tinggi, biasanya hingga 2000 bar dalam sebuah pipa bersama sebelum didistribusikan. Pada sistem common rail ini biasanya pembakarannya sempurna karena tekanan tinggi itu kan memastikan atomisasi atau pengkabutan solar yang sangat halus, jadi meningkatkan kualitas pembakaran. Tadi juga kan di sini menggunakan bahan bakar solar, jadi titik bakarnya itu harus tinggi ya untuk melakukan pembakaran itu pada solar, makanya pengkabutannya itu biasanya lebih halus. Kemudian di sini ada injektor elektronik, yaitu injektor piezo atau solenoid dikontrol oleh komputer. Ini memungkinkan injeksi bertahap atau multi-shot dalam satu siklus pembakaran. Kemudian ada manfaat lingkungannya, yaitu pengurangan signifikan emisi NO dan partikulat diesel dibandingkan sistem lama. Kemudian di sini akan kita bahas kembali yaitu sistem yang keempat, yaitu sistem diesel Bose pump. Jadi di sini itu mesinnya menggunakan pompa injeksi distribusi. Sistem diesel injeksi mekanis yang menjadi standar selama beberapa dekade sebelum common rail dominasi. Jadi
Prinsip kerja pada penyaluran bahan bakar ini yaitu pompa injeksi, misalnya tipe rotary atau inline ya, bertugas menghasilkan tekanan dan mengalokasikan bahan bakar ke setiap silinder secara mekanis melalui katup pengiriman. Kelebihan pada sistem BOSPAM ini yaitu tangguh dan tahan lama, karena sistem ini dikenal sangat kuat, minim komponen elektronik, dan dapat beroperasi di lingkungan dengan kualitas solar yang bervariasi. Di sini kemudian ada kelebihan dan kekurangan sistem diesel BOSPAM ya. Untuk kelebihannya yaitu yang pertama, perawatan mudah dan murah, kemudian tahan terhadap keausan dan solar kotor, kemudian teknologi yang sudah mapan. Jadi pada sistem diesel BOSPAM ini teknologinya yang sudah mapan ya. Kemudian ada kekurangan. Di sini kekurangan dari sistem diesel BOSPAM atau pompa injeksi distribusi ini, tekanan injeksinya relatif rendah ya. Kemudian ada kontrol waktu dan jumlah injeksi yang kurang fleksibel. Kemudian juga menghasilkan getaran dan suara mesin yang lebih kasar dibandingkan dengan sistem penyaluran bahan bakar yang lain. Kemudian di sini ada perbandingan utama sistem penyaluran, yaitu yang pertama pada bensin injeksi, elektronik, presisi tinggi, kemudian ada efisiensi bahan bakar terbaik, kemudian emisinya rendah, dan standar mobil modern. Kemudian pada bensin karburator, perbandingannya itu dia lebih mekanis, kemudian sederhana ya, untuk efisiensinya masih rendah, kemudian pada emisinya masih tinggi, dan digunakan pada mobil dan motor-motor klasik di bawah tahun 2000-an biasanya. Di atas masih ada, cuman lebih banyak ke sistem injeksi tadi. Kemudian untuk diesel common rail, perbandingan yang utamanya itu dia kan elektronik nih, terus menggunakan tekanan yang sangat tinggi. Kemudian pembakaran pada diesel common rail ini sangat bersih ya. Untuk performa juga diesel ini yang terbaik lah untuk standar diesel modern. Kemudian pada diesel BOSPAM, bekerja secara mekanis, tekanannya medium, kemudian tangguh, untuk kontrol agak sedikit kaku, dan digunakan pada truk dan alat-alat berat yang lama. Kemudian di sini ada efisiensi tinggi, mekanis, elektronik, dan tren dan regulasi terkini. Jadi standar lingkungan global telah mendorong produsen kendaraan untuk sepenuhnya beralih dari teknologi mekanis. Jadi untuk regulasi emisi, standar seperti Euro 6 menuntut kontrol pembakaran yang sangat ketat. Hanya mungkin dicapai dengan common rail dan injeksi elektronik. Kemudian untuk fokus global, di sini ada tren global beralih ke elektrifikasi. Namun teknologi injeksi modern tetap esensial untuk mesin hybrid dan kendaraan bertenaga BBM yang masih diproduksi. Kemudian yaitu ada peningkatan efisiensi. Jadi pengembangan teknologi seperti direct injection atau GDI pada bensin terus meningkat efisiensi thermal, pembakaran internal. Kemudian di sini saya akan menyampaikan kesimpulan dan rekomendasi ya dari berbagai sistem penyaluran bahan bakar untuk masa depan, yaitu injeksi bensin dan common rail diesel adalah standar masa depan untuk performa, efisiensi, dan kepatuhan emisi ya. Jadi untuk masa depan itu tadi. Kemudian ada dari relevansi klasik, karburator dan BOSPAM tetap relevan untuk restorasi kendaraan lawas atau aplikasi di daerah yang sulit mendapatkan perawatan elektronik. Jadi untuk relevansi klasik ini ya, karburator dan BOSPAM ini relevan lah ya untuk restorasi itu, kayak karena dia komponen-komponennya lebih mudah ya dan lebih murah ketimbang injeksi ya. Kemudian di sini ada tentang pemilihan sistem.
Pilih sistem yang sesuai dengan tujuan, performa modern, dan daya tahan, dan kemudahan perbaikan. Kemudian di sini ada perhitungan dasar, yaitu dampak efisiensi bahan bakar. Jadi di sini ada perbedaan efisiensi antara teknologi lama dan baru. Dapat diilustrasikan melalui perbandingan kasar konsumsi bahan bakar pada kondisi rata-rata. Jadi di sini common rail diesel yang menempati posisi tertinggi, kemudian untuk karburator itu menempati posisi yang paling rendah, hose pump kedua dari karburator, kemudian injeksi itu masih di bawahnya common rail ya. Cukup itu tadi presentasi materi ketiga dari saya. Saya akan lanjutkan ke materi yang keempat. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yang keempat, yaitu sistem vital pada motor bakar. Yaitu di sini ada pelumasan dan pendinginan. Presentasi ini akan mengupas tuntas dua sistem yang krusial bagi kesehatan dan performa mesin motor bakar. Sistem pelumasan dan sistem pendinginan. Memahami cara kerja pentingnya kedua sistem ini adalah kunci untuk menjaga mesin tetap awet, efisien, dan bertenaga. Langsung saja kita lihat peran fundamental sistem pelumasan. Jadi sebenarnya sistem pelumasan itu adalah darah kehidupan bagi setiap mesin motor bakar. Jadi fungsinya jauh lebih dari sekedar membasahi komponen. Jadi ini adalah penjaga utama terhadap keausan dan panas. Jadi ada peran dari sistem pelumasan yang pertama, yaitu mengurangi gesekan dan keausan. Jadi menciptakan lapisan tipis oli antara komponen bergerak seperti piston, force angle, dan katup. Ini untuk mencegah kontak logam ke logam langsung, yang merupakan penyebab utama keausan mesin. Biasanya ketika mesin itu pada komponennya mengalami aus, itu mesin akan bersuara atau berisik lah ya. Kemudian di sini ada membantu pendinginan mesin. Jadi oli bertindak sebagai penyerap panas sekunder. Jadi ia menyerap panas yang dihasilkan dari gesekan dan membawanya menjauh, membantu menjaga stabilitas suhu. Kemudian yang ketiga yaitu ada membersihkan dan menyegel. Oli ini membawa partikel kotoran dan endapan karbon ke filter. Selain itu, lapisan oli menyegel celah kecil antara piston dan dinding silinder. Jadi memastikan kompresi yang optimal. Kemudian di sini ada komponen utama dalam mekanisme pelumasan. Jadi sistem pelumasan adalah jaringan yang terkoordinasi, didukung oleh beberapa komponen yang penting yang memastikan oli didistribusikan dengan tekanan yang tepat. Jadi di sini pada mekanisme pelumasan yaitu mempunyai beberapa komponen lah ya teman-teman. Jadi komponen yang pertama itu ada pompa oli. Pompa oli ini merupakan jantung sistem, yaitu bertanggung jawab memompa dan mendistribusikan oli dari bak penampung ke seluruh jalur pelumasan di mesin. Jadi fungsinya pompa oli ini untuk memompa oli untuk naik dari wadah penampung oli itu ke komponen-komponen mesin yang lainnya. Kemudian di sini ada filter oli, yaitu fungsinya untuk menyaring kontaminan, serpihan logam, dan kotoran dari oli sebelum oli disirkulasikan kembali. Ini juga menjaga kebersihan dan kualitas oli secara berkelanjutan. Jadi fungsinya filter oli itu yaitu ya menyaring kotoran-kotoran seperti serpihan logam, itu juga akan diendapkan oleh oli. Kemudian oli sebelum disirkulasikan kembali itu biasanya lebih kotor daripada oli yang akan diganti. Kemudian ini yaitu ada oil gallery atau oil jet. Jadi jalur utama membawa oli bertekanan, sementara oil jet menyemprotkan oli langsung ke bagian yang membutuhkan pendingin ekstra seperti bagian bawah piston. Kemudian di sini ada komponen yang selanjutnya yaitu pressure valve atau switch oli. Katup tekanan mengontrol agar tekanan oli tidak berlebihan. Switch ini memberikan sinyal ke dashboard jika tekanan oli berada di bawah batas aman. Lanjut.
Kemudian di sini ada klasifikasi tentang sistem pelumasan mesin. Jadi motor bakar itu menggunakan beberapa metode pelumasan yang bervariasi ya, tergantung jenis dan ukuran mesinnya. Jadi setiap sistem itu dirancang untuk memberikan pelumasan yang paling efektif untuk didesain menurut mesin tersebut. Yang pertama itu ada sistem percik ya, splash. Umumnya pada mesin kecil atau lama. Oli disemprotkan secara tidak langsung oleh sendok penyemprot yang terpasang pada poros engkol saat berputar, jadi menciptakan kabut oli. Kemudian yang kedua yaitu ada sistem tekanan atau pompa. Jadi standar pada mobil dan motor modern, pompa oli memaksa sirkulasi oli melalui saluran galeri ke semua bagian penting. Jadi menjamin pelumasan yang konsisten dan bertekanan. Yang ketiga ada sistem kombinasi. Di sistem kombinasi ini menggabungkan metode pompa untuk bagian vital atau bantalan poros engkol, katup, dan metode percik untuk bagian yang kurang kritis. Jadi menyediakan efisiensi dan keandalan pelumasan lah ya. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi krusial sistem pendinginan. Panas berlebih adalah musuh terbesar mesin. Sistem pendingin bertugas mencegah kerusakan thermal sekaligus memastikan mesin beroperasi pada zona suhu paling ideal. Jadi ketika mesin digunakan lama dalam rentang waktu yang lama, biasanya mesin akan mulai memanas. Jika pada mesin tidak ada sistem pendinginannya, maka akan cukup berbahaya ya. Bisa jadi mesin terjadi overheat atau yang lain-lain. Yang pertama yaitu menjaga suhu tetap ideal ya untuk fungsi dari sistem pendinginan ini. Jadi mempertahankan suhu kerja mesin dalam rentang operasional yang sempit. Biasanya itu dari 80 derajat Celcius hingga 99 derajat Celcius. Itu untuk performa puncak. Jadi dia mempertahankan lah ya suhu kinerja mesin dari 82 derajat Celcius hingga 99 derajat Celcius. Kemudian selanjutnya yaitu ada tadi yang saya jelaskan, yaitu mencegah kerusakan overheat. Suhu yang terlalu tinggi dapat menyebabkan komponen memuai, merusak segel, membakar oli, dan bahkan melelehkan bagian vital mesin. Jadi ketika mesin mengalami overheat itu banyak sekali ya kerusakan-kerusakan yang akan dialami jika tidak dilakukan tindakan. Seperti komponen yang memuai, kemudian merusak segel, kemudian membakar oli, dan bahkan melelehkan bagian-bagian dari komponen-komponen mesin. Kemudian yang ketiga yaitu ada mempercepat pemanasan. Saat mesin dingin, sistem pendinginan melalui termostat membantu mesin cepat mencapai suhu optimal. Yang penting untuk mengurangi keausan, jadi emisi gas buang dan meningkatkan efisiensi bahan bakar. Optimalisasi suhu kerja adalah kunci efisiensi ya. Mesin yang terlalu dingin maupun terlalu panas akan bekerja di bawah standar. Kemudian di sini ada 3 metode utama pendinginan mesin. Mesin dapat didinginkan melalui 3 media utama. Yang pertama ada pendinginan udara, kemudian ada pendinginan menggunakan cairan atau pendinginan menggunakan oli. Jadi pilihan metode tergantung pada bahan kerja, desain, dan lingkungan operasional mesin. Jadi setiap mesin itu mempunyai ciri khas atau pendinginan mesin yang berbeda-beda. Ini yang pertama yaitu ada pendinginan udara atau air cooling. Jadi pada pendinginan udara itu mengandalkan sirip-sirip pendingin yang luas di sekitar blok silinder dan kepala silinder. Jadi panas dilepas langsung ke udara ambien, efektif, sederhana, dan ringan. Umumnya pada mesin sepeda motor kecil dan mesin penerbangan ringan. Seperti yang sudah dilihat tadi pada mesin 2 tak dan 4 tak itu mungkin untuk yang di bawah 125 cc mungkin itu masih menggunakan pendinginan udara ya teman-teman. Jadi dia hanya menggunakan sirip-sirip di bagian luar dari blok silinder atau head silinder dari motor tersebut. Misalnya
Dia menggunakan sirip-sirip yang panjang dan ada banyak. Itu fungsinya ya untuk mengeluarkan eh, panas dari mesin. Kemudian yang kedua yaitu melakukan dengan pendinginan cairan atau liquid cooling. Jadi sistem ini tertutup yang menggunakan cairan pendingin atau coolant yang bersirkulasi melalui mantel air di mesin. Kemudian didinginkan di radiator, paling umum pada mobil dan motor besar karena kontrol suhu yang superior. Jadi pendinginan menggunakan cairan ini biasanya digunakan pada mesin-mesin yang di atas 120 cc ke atas atau 150 cc lah. Sistem pendinginan ini yaitu menggunakan cairan. Cairan ini jadi di setiap silinder mesin atau head cylinder itu ada dia bagian ruang itu yang nantinya diisi oleh air coolant ini tadi. Kemudian untuk komponen-komponennya ada seperti pompa cairan itu, pompa eh, untuk radiatornya itu, ya air itu ketika sudah panas atau sudah mencapai titik didih, maka cairan akan ditransfer ke radiator untuk dialirkan kemudian didinginkan menggunakan kipas radiator. Kemudian di sini ada pendinginan yang ketiga yaitu pendinginan menggunakan oli atau oil cooling. Jadi pendinginan ini digunakan sebagai suplemen atau sistem utama pada mesin performa tinggi. Jadi oli mesin disalurkan melalui sebuah oil cooler atau penukar panas untuk mendinginkan oli sebelum disirkulasikan kembali ke mesin. Kemudian di sini ada oil cooler atau peningkat stabilitas thermal. Dalam skenario mesin berperforma tinggi atau beroperasi di iklim panas, oli mesin cepat kehilangan viskositasnya karena suhu tinggi. Oil cooler bertindak sebagai pengaman ekstra. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara kerja dan manfaatnya. Oil cooler berbentuk seperti radiator kecil ya, yang biasanya dipasang di depan untuk memanfaatkan aliran udara. Kemudian oli panas dari mesin dialirkan melalui kisi-kisi aluminium di oil cooler, didinginkan oleh udara dan kemudian dikembalikan ke bak penumpang oli. Hal ini menjaga suhu oli stabil, memastikan oli tetap kental atau viskositas sesuai spesifikasi pabrik yang vital untuk fungsi pelumasan dan penyegelan. Kemudian di sini ada visualisasi mekanisme pendinginan. Jadi perbedaan mendasar antara pendinginan udara dan cairan terletak pada media transfer panas dan kompleksitas sistemnya. Yang pertama yaitu ada pendinginan udara, dia bekerja secara konveksi langsung. Jadi sirip pendingin meningkatkan area permukaan perpindahan panas pada silinder. Aliran udara baik alami maupun dibantu kipas melewati sirip. Jadi dia menyerap panas secara langsung dan melepaskannya ke atmosfer. Kemudian yang kedua yaitu ada pendinginan cairan. Jadi pendinginan cairan ini sirkulasi dan penukaran panas ya. Cairan pendingin bersirkulasi melalui blok mesin, kemudian menyerap panas dan kemudian menuju radiator. Radiator ini berfungsi sebagai penukar panas utama, mendinginkan coolant dengan bantuan kipas dan aliran udara sebelum coolant kembali ke mesin. Jadi motor yang menggunakan radiator itu biasanya harus tetap terjaga ya aki motornya agar kipas pada radiator itu tetap menyala dengan stabil. Kemudian di sini ada sinergi yaitu pengemasan dan pendinginan. Jadi kedua sistem ini bukanlah entitas terpisah, melainkan partner yang bekerja dalam sinergi sempurna untuk mempertahankan integritas operasional mesin. Jadi ada pelumasan itu untuk mengurangi gesekan dan keausan sumber panas utama itu kan. Kemudian keandalan mesin hasil energi pelumasan dan pendinginan. Sedangkan pendinginan itu buang panas berlebih untuk suhu operasi stabil. Jadi mereka ini tidak bisa dipisahkan lah istilahnya. Ketika ada pelumasan ya pasti ada pendinginan. Kemudian di sini ada prinsip fisika di balik efisiensi. Jadi sistem pelumasan dan pendinginan adalah aplikasi langsung dari prinsip termodinamika
dan mekanika dasar yang bertujuan untuk memaksimalkan daya kerja sambil meminimalkan energi yang hilang atau panas dan gesekan. Untuk rumusnya sendiri yaitu M dikali C dikali delta T, di mana Q itu sama dengan energi panas yang dipindahkan. Satuannya itu biasanya joule, dan untuk M itu massa zat, misalkan coolant atau oli, dan untuk C itu biasanya kapasitas spesifik. Kemudian ada zat delta T, itu biasanya perubahan suhu. Formulasi ini adalah dasar dari kinerja sistem pendinginan. Dengan mengalirkan massa zat pendingin yang tepat, sistem dapat menghilangkan sejumlah besar panas dari mesin, menjaga suhu tetap terkontrol. Memahami perhitungan dasar ini membantu dalam memilih cairan pendingin dan oli memiliki spesifikasi thermal yang tepat untuk kinerja mesin yang optimal dan awet. Sekian presentasi dari saya. Saya akan lanjut ke presentasi yang kelima. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yang kelima, yaitu tentang sistem kelistrikan pada motor bakar. Jadi di sini saya akan membahas tentang dasar-dasarnya dan komponen utamanya. Presentasi ini akan mengupas tuntas tentang peran krusial sistem kelistrikan dalam menggerakkan dan menjaga fungsi operasional motor bakar. Sistem ini jauh lebih kompleks daripada sekedar menyalakan lampu. Ia adalah inti dari proses pembakaran, pengisian daya, dan juga keamanan berkendara Anda. Baik, di sini saya akan mengulas terlebih dahulu, yaitu yang pertama, mengapa sistem kelistrikan penting. Jadi, sistem kelistrikan pada motor bakar itu memegang peranan multifungsi yang sangat penting untuk performa dan keselamatan. Jadi, fungsi utamanya adalah mengatur pengapian, kemudian pencahayaan, dan pengisian daya baterai. Jadi pada pengapian yang optimal itu memastikan percikan api yang tepat waktu dan kuat di busi, yang krusial untuk proses pembakaran yang efisien dan tenaga mesin maksimum. Kemudian yang kedua yaitu ada fungsi keselamatan, menjamin lampu utama, lampu rem, lampu sen, dan klakson berfungsi dengan baik, yang merupakan elemen vital untuk keselamatan berkendara terutama di malam hari atau kondisi cuaca buruk. Yang ketiga ada stabilitas daya, yaitu menjaga pasokan daya ke semua komponen elektronik dan mengisi ulang aki secara stabil. Kerusakan pada sistem ini dapat menyebabkan motor sulit dinyalakan atau lampu itu redup. Kemudian di sini saya akan menyebutkan dan menjelaskan komponen utama sistem kelistrikan pada motor, karena memahami setiap komponen adalah langkah awal untuk merawat sistem kelistrikan motor Anda. Jadi setiap bagian memiliki fungsi unik yang saling mendukung dalam menghasilkan dan mendistribusikan listrik. Jadi yang pertama itu ada aki atau baterai. Jadi aki ini menjadi sumber tenaga listrik utama. Aki ini menyimpan dan menyalurkan energi listrik untuk starter, sistem pengapian, dan lampu saat mesin mati atau berputar rendah. Kemudian ada spool atau stator coil, yaitu pembangkit listrik yang mengubah energi kinetik dari putaran mesin menjadi arus listrik AC. Jadi spool adalah generator mini pada motor Anda. Kemudian selain spool yaitu ada kiprok, yaitu regulator rectifier, yaitu komponen vital yang melakukan dua fungsi, yaitu yang pertama mengubah arus AC dari spool menjadi arus DC, rectifier, dan menstabilkan tegangan DC yang masuk ke aki. Jadi kiprok ini salah satu fungsinya itu yang itu tadi kan spool menghasilkan tenaga AC itu dari putaran mesin, itu dia menghasilkan tenaga atau arus listrik AC, kemudian dikonversikan oleh kiprok ini menjadi tenaga arus DC, kemudian yang akan dipasok ke aki tadi. Kemudian yang keempat yaitu ada busi dan koil pengapian. Jadi koil menaikkan tegangan rendah menjadi tegangan super tinggi yang kemudian disalurkan ke busi untuk menghasilkan percikan api di ruang bakar. Nah, ini busi tadi kan sudah kita bahas di motor bakar 4 tak dan 2 tak. Ini salah satu fungsi yaitu untuk memercikan api yang akan digunakan untuk
pembakaran pada ruang bakar silinder. Kemudian di sini yaitu aliran energi listrik pada motor bakar. Jadi sistem kelistrikan bekerja secara sekuensial dan terintegrasi. Berikut adalah representasi sederhana dari jalur energi utama yang menggerakkan mesin Anda. Jadi yang pertama itu dari baterai. Baterai itu tadi yaitu aki, kemudian ada stator coil, itu ada spool tadi itu, kemudian ada regulator, kemudian ada ignition coil. Proses ini memastikan bahwa mesin menerima percikan api yang konsisten sekaligus menjaga baterai tetap terisi selama operasi. Jadi kelistrikan yang ada di motor itu terus apa ya namanya terus tergantikan lah seperti dari aki kan sudah terpakai tapi kemudian dapat pasokan lagi dari putaran spool kemudian dikompresikan menjadi arus DC yang untuk mengecas aki kembali dari kiprok tadi itu. Selanjutnya itu ada sistem pengapian motor bakar. Jadi sistem pengapian adalah komponen yang paling menentukan performa mesin. Nah, fungsinya adalah menghasilkan percikan bunga api yang kuat dan tepat waktu di ruang bakar untuk memulai dan melanjutkan proses pembakaran. Jadi teknologi pengapian utamanya itu ada namanya CDI ya, atau kapasitor discharge ignition, paling umum pada motor modern. Jadi CDI ini menggunakan kapasitas untuk menyimpan energi dan melepaskannya dengan cepat ke coil. Jadi sebelum ke busi itu pengapiannya itu ke coil dulu untuk menghasilkan percikan yang sangat kuat dan stabil. Kemudian ada juga selain CDI yaitu TCI yaitu transistor coil ignition. Jadi menggunakan transistor sebagai saklar elektronik untuk memutus arus primer coil. Jadi menghasilkan pengapian yang lebih efisien dan terkontrol. Komponen-komponen seperti CDI unit, kemudian coil pengapian, kemudian pulse igniter atau sensor pick up dan kunci kontak harus bekerja selaras untuk memastikan mesin menyala tanpa hambatan. Kemudian selanjutnya yaitu ada mekanisme kerja sistem pengapian. Jadi proses pengapian adalah siklus cepat yang dimulai dari putaran mesin hingga percikan di busi. Jadi pemahaman urutan ini penting untuk diagnosis masalah kelistrikan. Yang pertama yaitu ada pembangkitan arus, yaitu dari putaran magnet rotor di dalam spool menghasilkan arus AC seiring berputarnya mesin. Jadi selain menghasilkan tenaga untuk mesin berjalan juga dari hasil pembakaran itu membantu memutar si spool ini yang berisikan lilitan-lilitan kawat-kawat magnet ini untuk berputar untuk menghasilkan arus listrik. Jadi selain menghasilkan tenaga, dia juga membantu putaran magnet ini untuk menghasilkan listrik. Kemudian ada konversi dan penyimpanan. Jadi untuk melakukan penyimpanan yaitu kiprot mengubah arus AC menjadi DC. Arus DC kemudian disalurkan ke CDI unit dalam sistem CDI untuk disimpan dalam kapasitor atau aki tersebut. Kiprok ini fungsinya yaitu merubah arus AC dari spool tadi ke menjadi arus DC atau arus searah. Kemudian di sini ada sinyal waktu atau timing, yaitu pulse igniter atau pick up coil mengirimkan sinyal ke CDI atau ECU untuk menentukan waktu yang tepat untuk melepaskan energi pengapian. Jadi fungsi dari CDI ini menentukan waktu yang tepat ya untuk melepaskan energi pengapian atau timing lah istilahnya. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada transformasi tegangan. Transformasi tegangan ini yaitu CDI dan atau ECU melepaskan energi ke coil pengapian. Jadi coil menaikkan tegangan hingga mencapai puluhan ribu volt melalui induksi elektromagnetik, kemudian disalurkan ke busi, lalu menghasilkan percikan untuk melakukan pembakaran tersebut. Ini nanti dijelaskan yaitu pada percikan api. Jadi tegangan tinggi disalurkan melalui kabel busi
ke busi yang kemudian menghasilkan percikan api kuat untuk membakar campuran bahan bakar dan udara tersebut tadi yang sudah saya jelaskan. Kemudian di sini yaitu ada sistem pembangkit listrik dan pengisian. Jadi sistem ini memastikan motor memiliki energi yang cukup untuk beroperasi dan mengisi kembali aki yang terpakai. Jadi keseimbangan pengisian sangat penting untuk mencegah kerusakan aki. Pertama itu dari spool atau generator, ini berfungsi sebagai sumber daya listrik utama saat mesin bekerja. Ini memasok daya ke sistem pengapian dan sisa komponen kelistrikan. Kemudian ada kiprok atau regulator. Ini mengontrol tegangan pengisian ke aki. Jika tegangan terlalu tinggi atau overcharge, aki bisa rusak. Jika terlalu rendah, bisa-bisanya aki tekor. Aki tidak bisa terisi penuh dan akibatnya tidak bisa menggunakan komponen-komponen yang menggunakan arus listrik DC tersebut, seperti contohnya dinamo starter. Kemudian yang ketiga yaitu ada aki atau penyimpanan. Jadi pada aki ini menyediakan energi untuk starter elektrik dan mendukung kelistrikan motor, terutama saat mesin berada pada putaran stasioner atau mati. Kegagalan kiprok dapat menyebabkan lampu motor menjadi sangat terang, tegangan berlebih, atau motor mogok karena aki habis, pengisiannya kurang. Jadi kalau misalkan kalian atau dari pengalaman aki motor itu sudah sering diganti namun cepat habis, tidak tahan lama, bisa jadi kerusakan tersebut terjadi di kiproknya. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada perawatan sistem kelistrikan motor. Jadi sistem kelistrikan pada motor juga itu perlu ya untuk dirawat agar tidak terjadi konsleting atau hal-hal yang tidak diinginkan. Perawatan rutin adalah kunci untuk menjaga sistem kelistrikan beroperasi pada efisiensi puncak, biasanya mencegah masalah mendadak dan memperpanjang umur komponen mahal. Yang pertama yaitu cek kondisi aki. Pastikan terminal bersih dari korosi dan terpasang kencang untuk aki basah, dan periksa dan isi cairan elektrolit secara rutin. Jadi biasanya pada aki itu kan pada terminalnya itu ada kerak-keraknya, itu kan bisa melakukan perawatannya dengan cara membersihkannya. Kemudian yang kedua yaitu ada periksa pengisian spool dan kiprok. Ukur tegangan pengisian saat mesin hidup. Tegangan ideal biasanya berkisar antara 13,5 volt hingga 14,5 volt. Ini pada putaran menengah. Jadi kalian juga bisa cek pada spool. Spool itu biasanya pada motor-motor bebek itu berada di sebelah kiri motor ya. Bisa kalian cek lilitan-lilitan tembaganya apakah masih sehat. Kemudian yang selanjutnya itu ada inspeksi kabel dan skring. Pastikan tidak ada kabel yang terkelupas, longgar, atau skring yang putus. Skring melindungi sirkuit dari arus berlebih akibat konsleting. Jadi fungsi utama skring juga itu ya untuk mencegah konsleting sebelum terjadinya kerusakan yang berlebih pada komponen-komponen yang lainnya. Itu salah satu pencegahannya yaitu menggunakan skring itu tadi. Kemudian yang keempat atau selanjutnya itu ganti busi secara berkala. Jadi busi yang aus atau kotor mengurangi kekuatan percikan api dan efisiensi pembakaran. Ganti sesuai rekomendasi pabrikan. Jadi busi yang sudah lama tidak diganti biasanya akan terlihat kerak-kerak ya di ujung-ujungnya itu atau menghitam. Biasanya itu adalah sisa hasil pembakaran yang kurang optimal pada ruang bakar ya. Kemudian selanjutnya yaitu ada sistem kelistrikan motor, yaitu kunci performa dan keamanan. Jadi kesadaran akan pentingnya sistem kelistrikan bukan hanya tentang performa, tapi juga tentang investasi jangka panjang pada motor Anda. Jadi yang pertama itu ada jantung pengapian. Sistem kelistrikan adalah pusat dari proses pembakaran. Tanpa listrik yang stabil, motor tidak akan dapat berfungsi secara optimal. Jadi khususnya pada motor-motor yang sekarang ya, kalau motor-motor sebelum-sebelumnya di bawah tahun 2010-an ke bawah mungkin untuk sistem pengapiannya tidak menggunakan aki masih optimal atau masih bisa ya untuk dijalankan. Kemudian yaitu ada pencegahan dini.
yaitu memahami komponen dan cara kerjanya, memungkinkan Anda melakukan perawatan mandiri sederhana dan mendeteksi masalah sebelum menjadi kerusakan besar. Kemudian yang selanjutnya itu keamanan berkendara. Biasanya kelistrikan yang baik itu menjamin sistem pencahayaan dan sinyal bekerja sempurna, meningkatkan visibilitas dan keselamatan di jalan. Jadi ketika uh, sistem kelistrikan Anda itu sehat, sistem-sistem penerangan atau komponen-komponen penerangan itu berfungsi secara baik ya. Beda lagi ketika sistem kelistrikan itu mengalami konsleting atau akinya sudah melemah, biasanya uh, lampu pada motor yang ada di jalan-jalan itu biasanya dia tidak connect ke arus DC, yaitu ke arus AC biasanya. Jadi dia mengikuti putaran gas untuk menghasilkan pencahayaan yang optimal. Kemudian yaitu jangan pernah mengabaikan perawatan pada sistem kelistrikan karena ia adalah penentu antara perjalanan yang lancar dan mogok di tengah jalan. Selanjutnya itu ada perhitungan dasar. Jadi untuk mengukur kesehatan dan sistem kelistrikan, kita dapat menggunakan beberapa perhitungan dasar. Salah satunya adalah menguji tegangan pengisian aki atau charge voltage. Idealnya saat mesin menyala pada 3000 rpm, tegangan harus sedikit lebih tinggi dari tegangan nominal aki. Dari 12,6 volt untuk menunjukkan bahwa pengisian berjalan baik. Tegangan pengisian ideal itu antara 13,5 volt hingga 14,5 volt ya. Jika tegangan di bawah 13 volt ada kemungkinan spool atau kiprok bermasalah. Jika di atas 15 volt kiprok mengalami overregulasi dan berpotensi rusak aki. Itu tadi presentasi saya yang kelima. Saya akan melanjutkan ke presentasi yang keenam. Sistem transmisi manual dan matic. Di sini kita akan memahami perbedaan dan keunggulannya. Jadi presentasi ini akan mengupas tuntas perbedaan, mekanisme, kelebihan, dan kekurangan dari dua sistem transmisi paling umum pada kendaraan modern. Yang pertama yaitu apa itu sistem transmisi. Jadi transmisi adalah komponen krusial dalam sistem penggerak mobil. Jadi fungsi utamanya adalah mengatur tenaga mesin agar sesuai dengan kecepatan dan kondisi jalan. Jadi transmisi yaitu mengatur tenaga mesin agar sesuai dengan kondisi jalan yang akan kita tempuh atau kecepatan. Yang pertama yaitu ada transmisi manual. Transmisi manual yaitu membutuhkan interaksi pengemudi yang aktif, mengoperasikan kopling dan tuas persneling. Sedangkan transmisi matic yaitu otomatis, sistem bekerja otomatis tanpa kopling manual, menawarkan kemudahan berkendara. Jadi pemilihan transmisi sangat mempengaruhi kenyamanan, efisiensi bahan bakar, dan performa keseluruhan kendaraan. Jadi bagi sebagian orang ada yang lebih memilih menggunakan transmisi manual dan ada sebagian orang yang menggunakan transmisi matic. Dikarenakan biasanya kalau yang matic itu kan lebih mudah lah, nggak ribet istilahnya, dia lebih praktis. Sedangkan manual itu kan harus pencet kopling, oper gigi sana sini. Itu biasanya banyak orang juga yang ingin menggunakan transmisi manual. Kemudian yaitu kita di sini pertama membahas tentang transmisi manual. Jadi transmisi manual kendali penuh di tangan pengemudi. Transmisi manual memberikan pengalaman berkendara yang lebih interaktif dan terkontrol. Jadi komponen utama yang pertama itu ada kopling atau clutch untuk memutuskan dan menyambungkan tenaga mesin. Kemudian ada gigi transmisi dengan rasio yang berbeda. Kemudian ada tuas persneling untuk memilih rasio gigi. Kemudian ada poros input atau output. Pada transmisi manual ini ada kelebihan dan kekurangan. Pada manual itu lebih hemat bahan bakar dan perawatannya sederhana, tetapi bisa melelahkan di kemacetan kota. Namun ini juga menjadi salah satu pilihan bagi orang-orang yang gampang ngantuk di jalan. Jadi ketika kita sering oper-oper gigi itu bisa buat kita untuk tidak mengantuk ketika di jalan.
Kemudian bahasan yang kedua yaitu tentang transmisi matic atau otomatis. Ini kemudahan berkendara tanpa repot ya. Sistem ini dirancang untuk kenyamanan, memungkinkan pengemudi fokus hanya pada gas dan rem. Mekanisme otomatis, perpindahan giginya itu diatur oleh sistem hidrolik dan elektronik tanpa intervensi pengemudi. Jadi kelebihannya itu mudah dan nyaman, kemudian akselerasinya halus, cocok untuk pemula yang berkendara. Kemudian di sini ada komponen kunci. Jadi berbeda dengan manual, matic ini mengendalikan komponen yang sangat kompleks ya. Yang pertama itu ada torque converter atau pengganti kopling, kemudian ada planetary gear set, kemudian ada valve body atau otak hidrolik. Namun matic cenderung lebih boros ya bahan bakarnya dan memiliki biaya perawatan yang lebih tinggi. Selanjutnya itu perbandingan visual dan pengalaman berkendara. Jadi perbedaan terbesar terletak pada interaksi antara pengemudi dan kendaraan. Pada manual yaitu keterlibatan pengemudinya sangat tinggi, namun ekonomi bahan bakarnya lebih baik. Kemudian pada otomatis teknik berkendaranya lebih kompleks ya. Kemudian keterlibatan pengemudi cukup rendah lah di sini. Selanjutnya yaitu ada situasi penggunaan ideal. Pilihan transmisi harus disesuaikan dengan lingkungan berkendara dan dominan dan preferensi pengemudi. Biasanya manual itu untuk performa dan medan berat ya. Jadi pengemudi yang mengutamakan kontrol penuh atas torsi mesin itu biasanya menggunakan transmisi manual. Dan untuk medan jalan yang banyak menanjak atau menurun itu juga biasanya orang-orang lebih memilih transmisi yang manual. Kemudian mengemudi jarak jauh di luar kota dengan lalu lintas yang lancar, orang-orang lebih memilih menggunakan mesin bertransmisi manual. Kemudian sebaliknya pada matic, untuk kenyamanan di kota itu pengemudi pemula atau yang tidak ingin direpotkan lah dengan kopling, pencet-pencet kopling secara bolak-balik atau oper gigi terus menerus, itu yang tidak menginginkan seperti itu cocok lah untuk transmisi matic atau untuk para pemula. Kemudian lalu lintas perkotaan yang padat dan sering macet itu juga cocok untuk matic karena tidak ribet untuk mengatur torsi yang rendah atau torsi tinggi. Kemudian selanjutnya itu mengutamakan kenyamanan berkendara di atas efisiensi bahan bakar. Kemudian kasus menunjukkan penggunaan expander cross lebih nyaman kemacetan, sedangkan penggunaan MT merasa lebih responsif dalam pegunungan. Teknologi transmisi modern ada dua, yaitu AMT dan CVT. Jadi produsen mobil terus berinovasi untuk menggabungkan efisiensi manual dengan kemudahan otomatis. Jadi untuk pertama yaitu ada AMT atau Automated Manual Transmission, transmisi manual yang dilengkapi aktuator untuk memindahkan gigi secara otomatis. Dia memberikan efisiensi bahan bakar manual dengan biaya lebih rendah dan dari matic konvensional. Sedangkan pada CVT yaitu continuously variable transmission, menggunakan sabuk dan puli untuk rasio gigi yang terbatas. Jadi menghasilkan akselerasi yang sangat halus karena tidak ada hentakan perpindahan gigi. Jadi biasanya untuk pada CVT ini, pada matic, contohnya pada motor matic itu menggunakan unbelt ya. Kemudian di sini ada tips merawat transmisi manual dan matic. Jadi perawatan yang tepat sangat penting untuk memperpanjang umur dan menjaga performa transmisi kendaraan Anda. Untuk perawatan manual yaitu rutin cek dan setel kopling agar tidak slip. Agar tidak slip ya rutin cek koplingnya dan di setel. Biasanya ketika sudah lama pemakaian yaitu biasanya kampas koplingnya itu minta ganti ya, dan biasanya sudah tidak enak dipakai jalan. Kemudian yaitu ganti oli transmisi sesuai jadwal pabrikan. Selanjutnya yaitu ada hindari kebiasaan menahan atau menginjak kopling terlalu lama saat berhenti. Jadi
daripada untuk menginjak kopling terlalu lama, lebih baik dinetralkan saja. Kemudian ada perawatan matic atau otomatis. Pertama yaitu ganti oli transmisi otomatis tepat waktu, biasanya setiap 20.000 sampai 40.000 km ya. Kemudian hindari akselerasi dan pengereman mendadak yang membebani torque converter. Kemudian panaskan mesin selama beberapa menit sebelum memulai berkendara. Selanjutnya itu ada kesimpulan di sini, pilih transmisi sesuai kebutuhan Anda. Tidak ada transmisi yang terbaik secara absolut. Yang ada hanyalah yang paling sesuai dengan gaya hidup dan kebutuhan Anda. Jadi balik lagi, ketika kebutuhan kita lebih kepada yang transmisi manual, kita memilih transmisi manual. Jika kebutuhan kita lebih condong ke yang matic, kita lebih memilih yang matic. Yaitu di sini ada kontrol penuh manual jika Anda suka performa dengan kontrol penuh. Jika Anda memilih kemudahan berkendara, pilihlah matic, pilihan terbaik untuk pengemudi pemula dan yang mengutamakan kemudahan. Kemudian untuk efisiensi bahan bakar, pilihlah yang manual, umumnya lebih hemat dan biaya perawatan awal yang lebih rendah. Kemudian untuk kenyamanan di lalu lintas kota atau kemacetan itu biasanya lebih pilih matic karena ideal untuk lalu lintas stop and go perkotaan. Kemudian di sini ada faktor penentu pilihan transmisi. Jadi untuk menggunakan tabel ini itu membuat keputusan akhir berdasarkan prioritas saya. Dari harga pembelian lebih terjangkau, ada manual, otomatis lebih mahal. Untuk kenyamanan di kemacetan itu untuk yang manual itu lebih rendah ya atau melelahkan. Tapi untuk yang matic itu kenyamanannya sangat tinggi atau sangat nyaman lah. Untuk efisiensi bahan bakar untuk manual itu biasanya lebih baik, tapi pada matic cenderung kurang efisien daripada yang manual. Untuk biaya perawatan sih manual ini sederhana dan murah, sedangkan matic ini lebih kompleks dan mahal. Untuk kontrol pengemudi pada manual jelas lebih tinggi karena dia akan ada beberapa komponennya yang harus kita kendalikan menggunakan tubuh kita, sedangkan pada matic kontrol pengemudi itu rendah. Sekian presentasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.